Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita sawit. Buat siapa saja yang tetap demen dengan channel ini, tentu saja saya harapkan untuk subscribe, like, ataupun share di video nanti. Yang jelas kita memberikan segala sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Mengenang cerita yang lalu, kita masih merasa ketakutan karena saat itu 20 tahun yang lalu, tentu saja ya nggak apa-apa yang namanya cerita. Saat itu kita senang sekali ke masjid, justru saling berebut dengan teman-teman muslim saat itu untuk menjalankan ibadah azan maghrib. Jadi berbondong-bondong ke masjid bersama muslim-muslim yang lain, adu cepat supaya bisa melakukan ibadah azan maghrib, isya, juga subuh. Tapi kalau siang banyak aktivitas yang dilakukan oleh kita. Ya, memang suatu kunci atau pedoman bagi kita saat itu untuk menjalankan sholat semaksimal mungkin dan tepat waktu, dengan ingin ganjaran tambahan yaitu untuk melaksanakan azan. Ya, kalau mengenang saat itu memang hal yang biasa. Jalan kecil, kelak sampai ke masjid jaraknya kira-kira 500 meter. Suasana di pedesaan gelap tanpa lampu. Yang ada saat itu masih pelita dari minyak tanah. Namun berjalan seterusnya. Ya, berbilang bulan Jawa atau bulan Hijriyah, selalu kita lihat perputarannya ya kadang terbit sore kalau sudah tanggal 13, 14, 15 sampai nanti akhirnya itu timbulnya di waktu sore. Nah, nanti perputarannya kalau sudah tanggal tua tentu saja sudah di waktu pagi. Itu hal biasa. Dalam keadaan gelap nggak masalah. Yang penting bisa melakukan ibadah tersebut. Namun berpanjang kalam, berpanjang waktu, udah berbilang tahun, hal yang biasa itu dilakukan. Namun pada suatu saat, malam Jumat lagi, Jumat Kliwon, saat itu mau berangkat dari rumah itu sudah rasa hati itu gerak. Ada apa ini kira-kira? Ya, tapi gimana lagi, yang namanya pingin beribadah tetap dijalankan. Ya, jarak yang sekian kilo tadi tetap dilakukan. Jalan per kilo, gelap, hal yang biasa. Yang menyenangkan sekali kalau rembulan itu bersinar di maghrib ke sana sampai waktu subuh. Nah, berarti keadaannya kan terang, benderang, karena ada sinar rembulan. Nah, aman dari maghrib sampai isya, nanti pulangnya masih ada rembulan. Tapi yang namanya panglong, saat maghrib itu matahari nggak ada, rembulan juga nggak ada. Nah, terus apa ini yang kira-kira dilakukan? Ya karena dalam keadaan takut tadi, ya tetap berjalan. Tapi yang namanya rasa takut biasanya itu akan muncul sesuatu sehubungan dengan bayangan yang ada di benak kita. Namun saat itu kita tidak membayangkan segala sesuatunya, cuman di
hantui rasa takut begitu. Start dari rumah, udah dek dek sir dek dek pelas, rasanya takut, tapi tetap jalan pelan 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 pelan. Perempatan belok kanan, pelan pelan pelan. Perempatan lagi belok kiri, pelan pelan pelan. Ada belokan ke kanan, kita belok kanan. Nah, saat itu yang jadi permasalahan gitu. Di belokan yang ketiga tadi, di situ ada sumur tua. Sumur tua, di sana ada pohon bakung yang saat itu juga ada kembangnya. Baunya semerbak, enak, wangi. Yang biasanya enggak merasa ada bau kembang, tapi saat itu ada apa sih gerangan. Nah, dalam hati kita mengatakan seperti itu, tapi tetap jalan terus ya, walaupun ada bau yang menyengat tadi. Setelah diingat-ingat, di situ ada pohon bakung, kemudian di sana ada sumur tua, barangkali ada sesuatu. Tapi gimana lagi, jalan satu-satunya sampai ke rumah kita itu ya di situ itu. Jalan terus sampai jalan raya. Jalan raya tentu saja ya banyak kendaraan yang lewat, walaupun di waktu maghrib sampai Isya. Nah, itu lurus terus, akhirnya sampai ke Masjid Taqwa saat itu namanya. Ya, letaknya juga strategis di pinggir jalan raya, ada sekolah SD. Ya, saat itu sudah ada pelita-pelita yang dipasang di pinggir jalan. Itu setiap hari dilakukan oleh kita juga teman-teman. Ya, seperti yang dikatakan tadi, adu cepat supaya bisa azan. Nah, namun yang namanya perjuangan tentu ada cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata dabdik-dukder yang tadi kita rasakan itu semakin gencar. Ya, setelah sholat Isya saat itu selesai, pulang. Kebetulan juga teman-teman itu pada ketakutan, lari terbirit-birit dari masjid itu. Ada apa sih? Sebetulnya nggak ada apa-apa. Kita nggak takut saat itu. Tapi mereka sudah pergi semua. Tapi sholat Isya itu hilang semua. Tapi kita tetap landai, pelan pulang, menelusuri jalan sepi tadi karena rembulan belum terbit. Nah, pelan yang dirasa takut, gentar. Nah, di sini bulu romanya sampai berdiri karena takutnya. Terus dijalani terus. Karena tadi belok kiri, tentu saja setelah perjalanan panjang berapa meter belok kanan masuk. Di situ sudah ada hal-hal yang menakutkan. Kok rasanya gelap dan rasanya ya nggak enak gitu aja. Terus belok kiri melihat di pohon bakung tadi, ternyata ada apa itu ya? Ternyata keluar dari pohon bakung itu seorang yang mengembala bebek saat itu. Orangnya tinggi besar, pakai caping besar, bahwa tempat makan itik atau bebek itu penuh dengan makanannya, sambil membawa tongkat gitu supaya bebek-bebeknya itu lari semuanya. Nah, itu lebih dari 40 bebeknya itu. Ternyata jalan terus, karena aku takut, aku di belakangnya terus saya ikuti orang itu. Oh, ternyata bebeknya itu semakin berkurang. Yang tadi 40-an tinggal 30, tinggal 20.
tinggal 10. Loh, ya bebeknya tadi pada kemana? Padahal aku harus lewat situ karena banyaknya bebek. Aku terus di belakangnya. Tapi yang lebih menakutkan lagi ini, bebek sudah tinggal 2, orangnya itu langsung tinggi sekali mau menjulang ke langit. Wah, saat itu kita ya itu terbirit-birit lari. Saat itu teriak-teriak ya, karena kita orang desa saat itu ya panggilnya mbok gitu. Mbok, mbok, bukakan pintu ya. Nggak dengar, masih berapa ratus meter jauhnya, tapi karena takutnya itu tadi ya, itu yang mengembala bebek itu langsung terus terbang ke angkasa sana. Ya, disitulah ketakutan tambah ketakutan karena orangnya nggak jelas, tapi kok kelihatan ada cahaya putih. Orangnya tadi jadi cahaya putih, tapi semakin meninggi ke langit. Bebeknya sudah nggak ada, yang ada cuma gemetaran. Kita berjalan sampai rumah. Nah, sampai di rumah gimana lagi, mbok saya itu di dalam rumah, saya teriak-teriak nggak dengar. Saya gedor pintu pakai batu itu, duar, bukakan pintu, aku ketakutan. Nah, mbok saya keluar langsung, nggak apa-apa, nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Gimana, tadi ada orang tinggi besar langsung lari ke langit sana, mau meludahi saya. Oh itu ya, jangan takut. Kalau kamu takut ya ditakuti, makanya nggak usah takut. Ya udah, sekarang masuk rumah. Masuk rumah gimana? Ini kakinya nggak bisa jalan. Nah, ya memang tersimpuh di depan pintu itu, nggak bisa masuk itu. Kemudian ditarik oleh mboknya kita itu, langsung tarik masuk, dikasih air minum, baru ya bisa tertidur sejenak. Kemudian cerita, ada apa sih sebetulnya tadi. Nah, mboknya Pak kita cuma bilang gini aja, loh, kalau kamu ragu-ragu itu ya jangan berangkat. Katanya sore tadi sudah ada keraguan di dalam hati, nggak usah ke masjid, nggak apa-apa, cuma 1 kali aja. Lu nggak bisa, pokoknya saya harus berangkat. Ya itulah yang terjadi. Nah, kemudian apa hikmah yang sudah dijadikan pengalaman tersebut? Mudah-mudahan untuk saudaraku di mana saja berada, ya nggak usah takut lah kepada roh-roh yang di sana sini, sebetulnya ada di lingkungan kita juga. Kemudian kita mempunyai keyakinan bahwa mereka itu bisa berubah bentuk seperti apa yang dia mau. Yang penting gini aja, kita nggak usah mengganggu mereka, mereka tidak akan mengganggu kepada kita. Mereka hidup dampingan dengan kita, mereka tahu kita, tapi kita nggak tahu. Kita siap saja kalau berjalan ke suatu tempat di mana saja, kita harus memberikan, ya katakanlah orang Jawa itu bilang uluk salam, ya kula nuwun, atau ya minta izin untuk masuk di sini. Kalau sudah demikian, mereka juga memaklumi, tidak akan mengganggu kita. Itulah sekelumit kita berikan, kita share kepada semua saja yang berada di mana saja, karena kita itu hidup di mana saja sebetulnya ada pengaruh-pengaruh negatif tersebut, tapi yang penting kita nggak perlu mengganggu mereka. Mereka akan jenjem ayem, tidak mengganggu kepada kita, baik itu di perkotaan, di pedesaan, ataupun di pegunungan, di hutan, sama saja. Oke, pengalaman yang sekelumit itu mudah-mudahan berkenan untuk semuanya saja. Bisa kita berikan di lain kesempatan untuk, ya tentu saja, ya topik yang lain. Terima kasih perhatian saudara semua yang ada di mana saja. Tentu saja kita jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.